Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Komala dari Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 5C. Pada kesempatan hari ini saya ingin memenuhi tugas akhir semester dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa ini mencakup 4 aspek. Yang pertama ialah menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Kegiatan menyimak dan berbicara merupakan kegiatan dalam bentuk lisan, sedangkan membaca dan juga menulis merupakan kegiatan dalam menulis. Menyimak adalah proses kegiatan memperhatikan atau mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan dengan seseorang dengan rasa penuh perhatian, pemahaman untuk mendapatkan informasi apa yang dia simak. Tahapan menyimak ialah pertama mendengar. Kita perlu sekali mendengarkan apa yang orang bicarakan agar kita dapat menyimak dengan baik. Selanjutnya perhatian. Perhatian itu sangat penting dalam sebuah kegiatan menyimak karena ketika kita fokus dalam memperhatikan apa yang kita simak, maka kita akan memperoleh informasi dengan baik. Selanjutnya ialah memanfaatkan dan juga menilai. Menilai sebuah simakan itu sangat penting karena kita dapat menilai apa yang kita simak itu baik atau buruk. Nah, selanjutnya adalah kegiatan menyimak mengapresiasi. Dalam kegiatan menyimak perlu sekali merespon apa yang kita dengar. Selanjutnya ialah berbicara. Berbicara adalah penyampaian pesan atau maksud kepada seseorang menggunakan bahasa lisan. Konsep dasar berbicara adalah berbicara sebagai komunikasi, atau berbicara juga adalah kegiatan ekspresi kreatif di mana pembicara kita dapat mengekspresikan apa yang kita inginkan. Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari dan juga berbicara adalah dipengaruhi oleh keyakinan pengalaman. Karena dalam kegiatan berbicara kita memerlukan kekayaan dalam pengalaman. Tujuan dalam berbicara ialah berkomunikasi. Dalam tujuan berbicara juga kita dapat menginformasikan, dapat menstimulus dan juga dapat menghibur, dan serta ada faktor-faktor dalam berbicara. Faktor yang berbicara yang pertama ialah faktor durasi dalam berbicara, kelancaran dalam berbicara, pemilihan kata-kata yang sesuai dalam pembicara. Selanjutnya adalah membaca. Membaca adalah suatu proses mengetahui bentuk-bentuk huruf ataupun tata bahasa dalam suatu bacaan, bahkan untuk mengetahui ide-ide pokok dalam suatu bacaan dalam bentuk tersirat, tersurat, ataupun tersorot dalam suatu bacaan. Tujuan dalam membaca ialah untuk mengetahui informasi dari sebuah bacaan. Dalam kegiatan membaca, sebelum melakukan pembaca harus tahu topik apa yang akan ia baca, dan juga pembaca harus mencari apa yang dia baca serta mengetahui makna dari apa yang telah ia baca. Serta dalam kegiatan membaca, seseorang dapat memperluas pengetahuan ia dalam sebuah bacaan. Selanjutnya ialah menulis. Menulis adalah kegiatan dalam menyampaikan pesan atau pikiran melalui sebuah tulisan. Dan juga suatu proses penyampaian gagasan dalam bentuk tulisan kepada pembaca dengan menggunakan media tulisan. Selanjutnya adalah tujuan menulis. Tujuan menulis adalah penyampaian maksud dari seorang penulis kepada seorang pembaca untuk mengetahui makna apa yang telah ditulis. Dari 4 kegiatan tersebut, ialah memiliki hubungan satu dengan yang lain. Contohnya ialah ketika berbicara dan juga menyimak. Ketika itu ia melakukan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan antara berbicara dan juga menyimak. Selanjutnya ada kegiatan dalam berbicara dan juga menulis. Ketika seseorang berbicara yang penting, maka seseorang itu akan melakukan kegiatan menulis.
Dan selanjutnya adalah kegiatan berbicara dan juga membaca. Orang yang dapat berbicara karena dia banyak dalam berbaca atau dalam membaca. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.